Hello, 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 hello. Welcome back to podcast Waktunya Bergurau, berguru dari anak rantau. I'm Anindya Rahmiwati Siregar. And I'm Amanda Pohan. Will be your host for this podcast. Hai teman bergurau, selamat datang kembali. Halo, episode baru nih kita. Betul banget, selamat datang kembali di episode terbaru podcast Waktunya Bergurau Season 3 ya nanti. Iya banget, Dak. Sekarang kita kembali lagi dengan episode baru dan cerita baru pastinya. Karena bintang tamu kita juga macam-macam nih ada. Kemarin kalau teman bergurau belum pada dengerin, untuk di season 3 ini kita udah ke berbagai negara dan banyak sekali bisnis yang ternyata teman-teman rantau kita ini udah bikin sekarang gitu setelah kembali ke Indonesia gitu ya, Dak ya. Betul banget. Jadi bisa langsung aja dicek di podcast Waktunya Bergurau, bisa dicek di YouTube channel kita, di Spotify, dan juga aktivitinya bisa dicek juga di Instagram, di @waktunya-bergurau ya nanti. Iya. Oke teman bergurau, mungkin sebelum kita mulai episode ini, kita mau mention juga bahwa sekarang kita masih pakai video conference call, jadi mohon dimaklumi untuk suara yang agak naik turun, tapi kita selalu berusaha memberikan yang terbaik. Nah, buat yang episode sekarang ya, Da, kita mau kemana lagi nih? Kemarin kita udah ke Amerika, ke Aussie kan ya, Da ya? Betul banget. Kayaknya ini pertama kalinya kali ya kita ke negara ini nih, karena sebelumnya kan kita sudah ke negara tangganya nih ya, kita sudah pernah ke Belanda, kita udah pernah ke London, terus nah kali ini kayaknya baru pertama kali nih kita akan menuju ke Prancis, nah tepatnya di Paris, Nat. Iya, nah apalagi sekarang orang-orang lagi pada happening banget nih gara-gara serial Netflix yang Emily in Paris. Jadi sekarang bintang tamu kita ada seseorang in Paris gitu. Jadi dulu sempet pindah ke Paris. Kita langsung dengerin aja deh, Da, cerita-cerita detailnya. Betul, kalau gitu kita langsung aja kenalin ya bintang tamu kita hari ini ada Feblia. Halo Feb, halo. Hai. Hai, sehat Halo. ya? Sehat, alhamdulillah, Anin, Manda. Aktivitinya ngurusin anak sama ngurusin daycare. Aku punya daycare namanya Teman Kecil di daerah Tulodong Atas SCBD, dekat Pacific Place itu. Oke. Iya. Kita sudah lihat-lihat, kita sudah lihat daycare-nya Lia. Nanti kita akan ngobrol detail ya Lia soal daycare dan soal ceritanya Lia waktu ada di Paris waktu itu ya Lia. Kalau gitu teman bergurau, kita mulai aja langsung ini di episode podcast Waktunya Bergurau, berguru dari anak rantau. Ya, kita ngobrol aja nih, Li. Sekarang kan orang ada happening nih ngebahas Emily in Paris. Sekarang Feblia in Paris. Dulu sempat pindah ke Paris tuh berarti tahun berapa tuh? 2000 berapa ya? 2013 sampai 2016. Oke, itu waktu itu ngomongin Emily in Paris tuh aku jadi kangen juga sih sama Paris, kayak berarti pas banget ya kita taping itu ini lumayan otentik tuh cerita itu itu menurut aku lumayan bisa menggambarkan Paris banget gitu ya. Iya. Paris banget, ada beberapa yang Paris banget. Tapi berarti Lia tuh pas pindah ke sana ikut suami karena kerja di sana gitu ya? Iya, betul. Oke. Dan pas pindah udah ada anak atau masih berdua aja tuh pas pindah ke sana? Pas aku pindah tuh anakku yang nomor 1 itu umur 1,5 tahun. Jadi kita berangkat bertiga, pas pulang kita pulang berempat. Jadi aku ada satu anak. Jadi aku berangkat bawa anak. Iya, aku berangkat bawa anakku yang pertama umur 1,5 tahun. Pas kita pulang, anakku yang kedua umurnya 1,5 tahun juga. Oke. Luar biasa. Gue pengen tahu sih waktu pertama kali suami ngajak
untuk pindah ke Paris nih, Li, dengan pertimbangan bahwa sudah punya anak, terus anak juga udah mulai 1,5 tahun gitu kan. Dulu pertama kali yang dipikirin apa sih, Li? Pas pertama kali diajak, yuk kita pindah ke Paris nih aku untuk kerja gitu. Aku sih seneng lah, karena ngedenger Paris gitu kan, kayaknya aduh siapa sih yang nggak mau tinggal di Paris gitu kan, ngebayanginnya wah Menara Eiffel gitu, jadi excited aja sih. Nah terus pas nyampe ke sana apakah masih senang atau setelah melihat realita berubah? Jadi euforianya masih sih sampai mungkin kayak sebulan pertama kali ya, setelah itu baru kayak oh iya ya seperti ini gitu. Tapi overall oke sih, overall oke. Cuma kan kayak kalau kita nonton film si Emily tuh, jadi orang Perancis tuh kan lebih tepatnya orang Parisnya sih ya. Jadi kalau orang yang di Parisnya tuh biasanya agak snob gitu kan, agak dingin gitu orangnya. Jadi kayak kalau misalnya kita lagi vacation pergi ke London aja, padahal sebenarnya kan Paris London tuh deket, tapi tuh kayak ada di dua planet yang berbeda gitu loh, yang bener-bener orang tuh kalau di Paris tuh dia nyapa sih kayak bonjour gitu aja. Ya udah gitu. Sampai situ. Tapi waktu pertama kali pindah ke sana dalam hal apa, Li? Punya waktu yang panjang untuk pindah atau tiba-tiba harus dalam waktu singkat pindah gitu, Li? Enggak sih, karena kan dari kantor ya, jadi ya normatif. Jadi kayak misalnya sebelum berangkat tuh aku dari kantor suamiku kan emang head office-nya di Paris. Jadi kayaknya mereka emang udah cukup punya program untuk ekspatriatnya kan. Jadi kita tuh 6 bulan sebelum udah belajar bahasa, kayak aku spouse juga udah belajar bahasa dari 6 bulan sebelum. Terus di sana juga banyak sih kayak bantuan dari kantor yang buat aku sebagai spouse tuh bisa settle down juga, sama bisa bisa looping enak lah di sana gitu. Jadi sampai di sana juga aku dapat kelas bahasa Perancis sekitar 1 tahun gitu ya kalau nggak salah. Oke. Berarti sebelumnya pas di Indo udah ikut bahasa Perancis juga, terus pas di sana juga ikut bahasa Perancis lagi ya? Emang di sana tuh orang Perancis agak reluctant ya untuk ngomong bahasa Inggris ya, bahkan di restoran aja kayak agak banget. Dan susah kan, maksudnya kalau buat aku sih lumayan susah tuh bahasa Perancis karena susah banget. Jadi aku sih bisa survive alhamdulillah karena belajar bahasa itu kan, tapi ya survive-nya buat conversation aja. Kayak kalau suamiku dia bisa sampai tulis karena dia kan tiap hari ngantor dan emang otomatis jadi lebih kelatih kan. Tapi kalau aku jadi paling nggak aku bisa ngobrol pas ngedrop anakku ke daycare gitu, terus bisa belanja, bisa ya daily buat survive sehari-hari gitu sih, alhamdulillah bisa sih. Iya, penting juga loh itu. Maksudnya biar kita kerasan juga ya pas tinggal di sana. Tapi gue penasaran nih, Li. Maksudnya ketika kamu dan suami pindah ke Paris, memang mungkin di-prepare dari company ya, dari company suami gitu. Cuman mungkin based on experience dari Lia juga, dan mungkin dari teman-teman di sana, kan Paris itu kota yang cukup besar ya. Terkenalnya tuh living cost-nya sangat tinggi gitu kan. Nah, sebenarnya tuh apakah memang seperti itu? Living cost di sana tuh emang tinggi banget, atau sebenarnya bisa buat living cost-nya tuh nggak terlalu tinggi sebenarnya? Mungkin cari tempat tinggal yang daerah-daerah tertentu, terus makannya juga mungkin seperti apa gitu. Kalau dari hotel sih ya dulu pas lagi aku ke sana turis emang ada berbagai macam sih ya. Jadi misalnya ada pilihannya. Ada yang 100 juta semalam, ada yang 500.000 semalam juga gitu kan. Gitu. Option sih selalu ada. Kan option sih selalu ada ya, Nin. Tinggal kita maunya ke yang mana gitu kan. Jadi kayak misalnya kalau buat yang yang mau ngirit gitu sebenarnya kayak bisa
Airbnb kan banyak gitu, tuh bisa murah banget. Terus metro lainnya mereka juga lumayan bagus kan, jadi bisa lumayan juga tuh, bisa irit gitu kalau pakai metro kan. Terus kalau buat pergi-pergi gitu di sana kan banyak, bisa kayak kalau main ke taman-tamannya gitu kan biasanya nggak keluar kos ya. Jadi kayak park-parknya kan cantik-cantik, kayak misalnya mau pergi ke Louvre. Nah, di Louvre kan bisa aja foto di depan Louvre doang, nggak usah masuk juga bisa kan, gitu. Terus bisa kayak seharian jalan-jalan di taman depan Louvre tuh, di Tuileries yang kalau di Emily in Paris tuh tempat dia nongkrong sama si Mindy tuh jagain anak tuh. Nah, di spot itu kan nggak bayar dan itu cantik banget, bisa dieksplor gitu. Nah, jadi kotanya bisa banget kalau misalnya mau jadi pedestrian jalan, jalan juga bisa banget karena nggak terlalu gede kan. Jadi kayak dari tempat orang belanja di Champs-Élysées ke Louvre itu tuh bisa cuma jalan kaki juga bisa gitu. Jadi option. Terus kalau misalnya makan juga di sana banyak kayak tempat kue gitu, boulangerie. Kayak kalau di sini tuh kan kita taunya Paul ya. Nah, di sana tuh Paul tuh kayak kalau di sini kan Paul kayak keren banget gitu ya. Kalau di sana tuh Paul itu kayak di setiap metro station ada. Di setiap sudut ada. Jadi kayak bisa kayak Indomaret lah ya, kayak Indomaret. Iya, benar. Bener banget kayak Indomaret. Jadi kayak bisa beli roti, bisa beli lunch yang murah gitu loh di Paul itu sebenarnya. Jadi orang tuh kalau misalnya orang Perancisnya sendiri, aku perhatiin kalau mereka makan siang ya mereka duduk di taman, paling cuma beli satu sandwichnya mereka tuh kan yang pakai roti baguette itu ya, pakai tradition. Terus jadi baguette diisi macem-macem gitu kan, biasanya mereka makan itu sama salad doang, terus duduk di taman gitu, biasanya mereka kayak gitu. Jadi dan itu nggak mahal gitu loh, maksudnya ya affordable lah. Gitu. Oke. Tapi kalau misalnya apartemen gitu, daerah-daerahnya, kalau Lia kemarin tinggal di daerah mana? Alhamdulillah banget, dan itu aku alhamdulillah karena dari kantor ya, jadi emang kita udah ditaruh di situ, dan itu emang kayak cuma beberapa metro station away dari kantor suamiku yang ada di La Défense, dan itu deket, jadi dia deket sama Champs-Élysées, daerah situlah waktu itu aku tinggal. Apartemen ada pilihannya juga, ya di daerah Mentengnya, atau sebenarnya mungkin ada juga di daerah-daerah, beberapa daerah yang mungkin bisa buat teman-teman budgetnya minim juga gitu ya, Dak ya? Bisa banget sih. Mungkin kalau buka Airbnb aja sih udah kelihatan banget kan, bisa disortir, difilter dari price-nya ya. Iya, betul. Gitu. Ya, betul. Tapi ini ngomong-ngomong soal Paris ya, mungkin semua orang kan sudah ada di benak semua orang bahwa Paris itu adalah romantis ya, kota terromantis di dunia lah gitu ya. Nah, untuk Lia sama suami gitu ya, ada nggak sih unforgettable moment yang romantic moment kalian di Paris, sehingga kayak ini harus membuat kalian unforgettable-nya yang romantic ya? Ya. Unforgettable-nya yang romantic, atau yang agak asam dikit nih? Nggak apa deh. Mungkin ya jadi yang terlupakan lah, entah itu romantis atau yang agak asem, terserah deh, pokoknya nggak terlupakan. Atau dua-duanya juga boleh ada, yang asem sama yang sweet gitu kan. Mungkin kalau yang sweetnya ya aku sangat menikmati taman-taman itu sih. Di sana tuh bener-bener kayak di setiap daerah itu playground-nya bagus-bagus buat anak. Jadi kayak misalnya dari rumahku aja tuh yang walking distance playground kecilnya ya tuh ada kayak 4 kayak gitu. Jadi bener-bener orang tuh emang nggak boleh diem di flatnya gitu, bisa pergi-pergian. Nah, kalau anakku lagi ada di daycare, biasanya aku pakai buat yang mengeksplor Paris lah. Nah, salah satunya adalah ngedatengin taman-taman di sana, karena tamannya cantik banget, Masya Allah. Jadi, biasanya aku sambil jogging, sambil kayak
jadi park hopper gitu kali ya. Jadi datang dari satu park ke park yang lain. Mungkin kalau misalnya yang datang ke Paris tuh salah satu yang aku suka banget namanya ada Jardin Acclimatation. Nah, di Jardin Acclimatation ini ada tempat main anaknya, terus persis di sebelahnya ada LV Foundation, jadi tempat exhibitionnya LV. Terus kalau kita susurin terus nanti ketemu namanya Jardin Bagatelle. Dan si Jardin Bagatelle ini aduh cantik banget, bagus banget. Jadi kalau datang ke Paris dan nggak terlalu turis gitu ya, jadi maksudnya nggak terlalu rame gitu ya? Iya, nggak terlalu rame, nggak semua kayak turis datang ke sana gitu. Beda sama kayak kalau di Tuileries yang di seberangnya Louvre tuh kan semua turis pasti ada di sana. Kalau ke Bagatelle tuh lumayan nggak terlalu jauh juga, masih di dalam kota. Tapi indah banget deh kalau misalnya buat yang punya waktu di Paris lebih. Menurut aku recommended buat datang ke Bagatelle. Nah, manisnya itu sih aku sangat menikmati ruang terbuka hijau di sana gitu yang benar-benar menyenangkan. Asemnya mirip banget kayak di film Emily in Paris itu. Jadi hari kedua aku nginjek pupunya Dogi sama kayak itu. itu asem banget sih berarti. Karena memang ada di mana-mana ya, Bo. Aduh, itu bener-bener ada di mana-mana. Jadi kalau pergi ke sana mendingan lihat bawah baik-baik deh. Dan udah deh, itu bener-bener deh. Banyak ranjau ya, udah kayak lagi perang. Iya, banyak ranjau. Kan kesel ya pas ngebersihinnya gitu kan. Bener. Kalau misalnya setelah itu sih udah mulai biasa. Jadi kalau jalan ya emang lihat bawah gitu, nggak boleh meleng gitu karena itu banyak banget. Karena di sana orang kan piara senang sama anjing ya. Jadi mereka suka ngajak anjingnya jalan kayak gitu. Jadi di trotoar di mana-mana tuh suka ada surprise kayak gitu. Terus yang paling inget lagi adalah di dalam Paris tuh bangunannya tuh bangunan tua. Jadi apartemen tuh kebanyakan ya bangunan tua. Kayak di film Emily itu juga. Jadi nggak ada lift di sana tuh. Jadi buat yang misalnya jadi turis atau apa ya, kalau misalnya bisa ngecek hotelnya lebih baik cari yang jangan di lantai yang tinggi kayak gitu. Karena dia kan kalau misalnya kita bawa koper yang bener-bener segede-gede gaban gitu, itu PR ya. PR banget dan supir taksi juga nggak akan nganterin tuh koper ke atas gitu, beda sama supir taksi di Jakarta ya. Jadi begitu ya udah turun gitu, kita harus ngangkat koper sampai di atas kayak gitu. Oke. Luar biasa nih teman bergurau, jadi pengen liburan ya, jadi pengen ke Paris nih denger ceritanya Lia. Tapi ya karena lagi kondisi kayak gini. Udah kayak ngebayangin Eiffel, udah ngebayangin Champs-Élysées tadi gitu, kayak wow seru banget. Seru. Nah, tadi kan Lia udah cerita-cerita ada park ya, paling banyak yang Lia tuh sangat enjoy di sana. Kalau makanan di sana Lia enjoy juga nggak sih? Restoran-restoran? Enak sih, enak banget. Luar biasa sih mereka ya kalau misalnya soal makanan menurut aku ya, karena kayak kalau aku lagi kesel sama orang nggak sama orang Perancis ya, sorry. Sama pokoknya kalau lagi agak bad mood gitu, agak drop, masuk aja ke toko roti. Itu tuh udah kayak heaven banget deh. Bener-bener bentuknya tuh cantik banget. Terus udah gitu mereka kan suka ngejual cake yang kecil gitu kan. Nah, itu tuh mereka bener-bener niat banget ya bikinnya tuh bisa bener-bener precise, bisa bener-bener cantik dan enak sih menurut aku. Toko-toko tinggal masuk ke toko roti dan random aja masuk kemana aja tuh rasanya enak banget. Beda banget begitu keluar Paris atau keluar Perancis, kalau kita beli makan kue-kuehan atau makan croissant gitu, menurut aku sih beda ya. Yang di Paris tuh entah apanya yang mereka punya beda, tapi enak banget.
rasanya. Tapi ada nggak sih restoran atau ya mungkin toko roti juga, bakery yang mana Lia tuh favorit banget selama di sana gitu? 3 tahun tuh kayak, kalau wah ini harus deh. Gitu. Kalau bakery ya, itu tuh benar-benar semua bakery yang ada di sana menurut aku enak. Oke. Bener-bener beda apa ya, tapi kalau begitu kita keluar dari Paris, itu beli bakery di pinggir jalan ya rasanya agak beda. Tapi kalau di sana tuh entah kenapa tuh bisa seragam dan enak banget. Cuma kalau misalnya mau cari sesuatu restoran yang bener-bener mau didatengin pas lagi visit, aku sih akan kasih yang aku suka banget tuh, aku seneng waktu itu pergi agak pricey sih nih. Aku pergi ke Crystal Room Baccarat. Itu cantik banget tempatnya. Jadi dia punya kayak semi museum gitu tentang kristal-kristal. Jadi dan itu tuh kalau nggak salah Kim Kardashian dilamar sama Kanye deh. Terus gue langsung ngecek loh sekarang. Tapi datangnya kalau aku saranin siang-siang. Karena di sana itu jam makan siang atau jam buka restoran tuh strict banget. Jadi mereka buka jam 12 sampai jam 3, lalu jam 6 sampai jam buat dinner lah gitu. Dinner tuh kalau nggak salah jam berapa ya, aku lupa. Jam 6 kalau nggak salah. Jam 6 sampai jam 11. Atau jam 7 sampai jam 11, aku lupa. Tapi ada, dia nggak buka setiap saat kayak restoran di sini gitu. Jadi kalau misalnya dia belum buka, ya dia belum buka aja. Nah, kalau mau ngopi-ngopi atau beli-beli kue gitu, menurut aku ke Crystal Room Baccarat ini enak banget. Cuma datangnya siang supaya harganya lebih murah. Karena kalau ini penting nih buat teman bergurau. Berarti kalau dinner tuh setahu aku biasanya lebih harga restoran itu, apalagi misalnya yang punya Michelin gitu, Michelin star. Nah itu dia kalau kita mau nyoba-nyoba, menurut aku mendingan datangnya buat lunch. Karena kalau lunch biasanya dia punya set menu yang relatively lebih murah daripada set menunya mereka pas lagi dinner gitu. Oke, itu tips juga buat teman bergurau. Tapi boleh nggak sih, Li, sebelum nanti kita ngobrol lebih panjang gitu ya, Li? Kan sekarang teman bergurau kan kepikiran Prancis itu bukan hanya sekedar Paris ya. Pernah nggak sih kayak 3 tahun di sana kan pasti udah hopping, udah pernah nyobain kota-kota di sekitar Paris gitu. Ada nggak sih yang Lia rekomendasi sama suami untuk tempat liburan gitu, Li? Karena kan Prancis kan ada Cannes, ada apalah banyak itu kota-kota banyak banget. Prancis kan gitu. Banyak banget. Paris apa sih kalian rekomendasikan, ada nggak, Li? Aku paling suka sama Colmar. Jadi itu tuh aduh indah banget deh kalau misalnya sempetin bisa punya waktu agak panjang ke Colmar. Tapi kalau waktunya nggak terlalu panjang, bisa visit aku tuh kalau misalnya sesuatu yang aku suka tuh pasti biasanya berbau sama taman dan tempat terbuka gitu. Ya, kan? Jadi kalau yang turis biasanya sih pergi ke Disneyland ya. Terus itu kan masih di luar Paris. Terus yang wajib banget datang juga istananya Marie Antoinette. Di apa namanya? Tiba-tiba aku lupa, Versailles. Jadi ke istana Versailles, tempatnya Marie Antoinette. Nah, Mont Saint-Michel juga lumayan dekat dari Paris, jadi nggak terlalu jauh. Kalau misalnya mau didatengin itu juga cantik. Terus juga ada gardennya si pelukis. Sebentar ya, aku sambil buka yang dulu aku datengin apa aja ya. Gak apa-apa. Jadi gardennya Monet. Gardennya Monet. Jadi tempatnya Claude Monet, dia punya inspirasi ngegambar taman air tuh. Nah itu tuh ada gardennya. Itu cantik banget juga. Dan itu nggak terlalu jauh dari Paris. Jadi bisa kayak nyewa mobil terus bisa
gitu. Kalau yang jauh ya ke Kolmar, terus ke Chamonix, kalau mau ke Puncak Alpen. Oke. Itu sih. Wow. Jadi banyak langsung aja dijadiin bucket list-nya ya buat teman bergurau yang mau liburan nanti, kita siap-siap ke Prancis ya nanti. Iya dong, tapi tentu saja sekarang ya kita di rumah aja, tapi kita bikin aja dulu list-listnya kan dari semua yang tadi Lia udah sebutin. Yes. Oke. Sama biasanya sih aku juga seneng banget ini sih chateau hopper. Jadi aku biasanya browsing, cari chateau gitu. Ada juga beberapa kayak chateau yang sekarang tuh udah dialihfungsiin jadi hotel. Jadi kita bener-bener kayak tinggal di sesuatu kita booking hotel yang ada di dalam chateau gitu. Itu juga menarik sih, menyenangkan juga, dan mereka punya park bagus kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalau misalnya salah satu alternatifnya tinggal buka Google terus tulis aja misalnya Chateau near Paris atau Chateau must visit in Paris, in French kayak gitu. Nanti biasanya dia akan keluar gitu nama-nama chateau yang recommended buat di-visit gitu. Oke, ya itu luar biasa banget sih buat jadi pengalaman tersendiri nginep di Prancis. Oke Lia, tadi kan kita udah banyak ngobrol ya tentang liburan gitu di Paris. Nah, let's get back to reality. Ketika Lia pindah ke sana kan sama anak nih ya, 1 tahun lagi. Terus pindah ke Paris, bawa anak tuh gimana sih? Maksudnya apakah cukup challenging ketika milih daycare ataupun juga ketika jaga anak di park juga seperti apa? Soalnya kan di Paris juga lumayan ya, maksudnya aku sih dulu pengalaman tuh ada kecopetan gitu pas lagi di Paris. Jadi apalagi kalau anak gitu. Nah, mungkin bisa di-share sedikit Lia. Ini banget sih buat aku tuh jadi pengalaman yang alhamdulillah sih kita berangkat ke sana, dan orang Perancis tuh unik banget. Nah, karena tadi mungkin di awal aku ceritain kalau di Paris itu untuk apartemennya, kalau yang di dalam Parisnya ya, itu tuh apartemennya kebanyakan bangunan tua. Nah, karena tua, biasanya antar lantainya itu, misalnya lantai 1 ke lantai 2, tuh dia bukan beton, jadi dia masih kayak kayu gitu loh. Jadi kalau kita jalan tuh masih krek-krok gitu loh. Iya. Betul. Nah, jadi aku kan punya anak cowok lagi umur 1,5 tahun tuh lagi suka-sukanya jalan kan, lari-lari di dalam rumah. Jadi kita tuh sempet 2 kali gitu dapat surat cinta dari tetangga bawah, lantai bawah, yang kayak protes gitu karena anakku dianggap kayak berisik gitu loh. Jadi dia kayak sampai nulis surat panjang gitu, bilang bahwa terganggu karena anak kita sering lari-lari atau misalnya pas lagi lompat-lompat kedengeran, atau misalnya even mereka kan kalau weekend bangunnya siang. Nah, kita kan yang kayak pagi ya anakku udah bangun gitu, sampai nulis surat, kita tuh weekend bangun jam segini ya, tolong kalian jangan berisik sebelum jam segini kayak gitu. Jadi kita yang kayak oke, gitu. Luar biasa banget ya emang orang Prancis tuh. Iya, luar biasa, sangat prank sih. Nah, jadi karena itulah akhirnya emang aku sering banget bawa anakku pergi ke playground gitu, ke taman deket rumah, karena dia kan harus menyalurkan energinya kan. Jadi misalnya pagi habis selesai makan atau apa, aku pasti bawa keluar gitu, dia main di taman, di playground. Nah, aku sendiri sih sangat terbantu sama sistem daycare di sana. Jadi di Paris itu kalau kayak misalnya di kita tuh kan sekolah wajib itu kan SD ya. Nah, kalau di sana tuh sekolah wajib TK. Jadi umur 3 tahun tuh dia udah kayak dianggap sekolah wajib gitu. Nah, jadi mereka tuh udah punya sistem education yang lumayan settle banget kan. Jadi umur 3 masuk TK. Sebelum umur 3 dia masuk daycare. Namanya crash kalau di sana kita bilang. Nah, si crash-nya ini tuh di-arrange sama
sama apa namanya, kalau di sini tuh kayak kantor wali kota, kecamatan gitu loh. Iya. Jadi kalau misalnya kita mau kantor kelurahan. Jadi kita bilangnya Mary gitu. Nah, di kantor Mary-nya ini, jadi kalau misalnya kayak kita penduduk baru, kita daftarnya ke Mary kan, ngasih tahu bahwa kita penduduk baru. Nah, terus kalau kita mau masukin anak ke daycare atau masukin anak ke sekolah pun, itu daftarnya ke si Mary ini. Jadi dia yang arrange semua. Nanti kayak berdasarkan tempat tinggal kita di mana, nanti dia akan ngerekomendasiin daycare yang paling dekat sama rumah. Jadi misalnya contohnya misalnya, kalau kita di Jakarta, tinggal di Cilandak misalnya. Nah, nanti si kantor Cilandak itu langsung ngeluarin, nih dari tempat kamu tinggal, di Cilandak misalnya ada 10 daycare. Dari tempat kamu tinggal ada 3 daycare yang paling dekat, kayak gitu. Nah, jadi nama kita udah list down ketiga daycare ini, begitupun sekolah. Jadi kayak kalau sekarang sistem zonasi gitu kali ya. Iya, sama kayak sistem zonasi kita ya berarti ya. Nah, iya mirip sama sistem zonasi kita, tapi mereka itu udah ngatur dari mulai daycare. Jadi daycare itu kan boleh buat maternity leave di sana kan sekitar 3-6 bulan ya, tergantung orang tuanya ngantornya kayak gitu kan. Nah, jadi yang aku salut sih mereka sangat menghargai menghargai perempuan tuh juga emang harus punya me time gitu, karena kan di sana semua ngerjain sendiri. Jadi kayak misalnya aku yang dianggap karena kalau aku yang kerja kan suami aja. Nah, nanti pas aku masukin nama tuh prioritasnya aku itu nggak lebih tinggi daripada ibu yang bekerja, kayak gitu. Jadi kalau misalnya aku masukin, hari itu ada yang masukin juga, tapi dia ibu bekerja. Maka si ibu bekerja ini akan punya kesempatan lebih tinggi untuk dapat tempat duluan buat anaknya masukin ke daycare, kayak gitu. Dan kalau misalnya kayak aku yang ibu tidak bekerja, aku bisa naruh anakku di daycare itu maksimal 2,5 hari per minggu. Oh, dimaksimalin ya? Oke. Iya, jadi maksimal 1 minggu itu aku cuma bisa ngedrop anakku di daycare itu 2,5 hari gitu. Jadi aku tinggal cari hari-harinya, hari apa, misalnya hari Senin full day, Selasa full day, Rabunya setengah hari, kayak gitu. Jadi di hari yang lainnya ya aku harus ngejaga anakku sendiri, beda sama yang ibu bekerja. Jadi kayak ada sistem prioritas gitu. Jadi daycare di sana ada yang private sama ada yang di-arrange sama pemerintah. Nah, kalau yang private itu justru lebih nggak sebagus yang kalau di sini sekolah swasta, sekolah negeri gitu kali ya. Nah, kalau di sana tuh jadi kalau di sana tuh justru kalau di sini kan biasanya sekolah swasta lebih bagus ya. Kalau misalnya bisa dibilang gitu. Nah, kalau di sana kebalikan. Jadi kalau misalnya kita ngomongin tentang daycare, kalau daycare yang di-arrange sama pemerintah itu lebih bagus justru daripada yang private. Yang private itu biasanya gedungnya lebih kecil karena mungkin rentalnya lebih mahal, terus bayarannya juga lebih mahal jauh. Tapi kalau yang disokong sama pemerintah, itu kita bayarannya benar-benar sangat terbantu gitu, nggak terlalu mahal. Terus setauku caretaker-nya juga punya jenjang karir, jadi dia kayak lebih train, terus fasilitasnya juga gedungnya atau tempat anak-anak mainnya itu lebih gede kayak gitu. Jadi emang orang berlomba-lomba, bahkan yang misalnya masih di dalam perut aja udah naro list gitu biasanya ke Mary supaya berarti hampir sama kayak ini ya di Indonesia yang katanya waiting list kan buat masuk sekolah. Anaknya belum mau sekolah udah waiting list gitu kan sekarang katanya. Nah, kalau di sana daycare. Jadi daycare tuh udah waiting list dari anaknya masih di dalam perut kayak gitu. Tapi emang enggak
nggak guarantee langsung dapat tempat juga. Kayak aku tuh masukin anakku baru 6 bulan kemudian aku dapat tempat di yang dikelola sama pemerintah yang dari Mary. Okay. Nah, terus anakku nomor 2 aku masukin dari dia lahir. Aku baru dapat tempat tuh pas dia umur 1,5 tahun, pas kita udah mau pulang kayak gitu. Jadi kayak ya udah lo udah mau pulang baru dapat tempat gitu. Iya. Jadi emang agak nggak langsung dapat gitu. Iya. Tapi Li, pengalaman daycare di sana gimana? Sorry. Iya, kalau tentang daycare sih kayak gitu. Sama tentang sekolah mungkin yang bisa aku share, sekolah anak-anak di sana kan, jadi di sana kebanyakan orang tua kan bekerja, baik ibu dan bapaknya. Jadi biasanya kayak kalau misalnya anak udah masuk sekolah yang SD gitu ya, mereka tuh masuk sekolahnya bener-bener dari pagi sampai sore banget. Jadi biasanya berangkat sekolah jam 8 pagi, itu pulang sekolah tuh baru jam 4 sore. Ya ampun, udah kayak jadi, kerja ya? Iya, udah kayak kerja. Jadi udah kayak makan apa segala macem tuh di sekolah. Nah, tapi uniknya di hari Rabu tuh mereka libur. Jadi Rabu itu kayak mereka masuk cuma setengah hari gitu biasanya. Ya. Tapi jadi jam 12 Sabtu libur. Libur juga. Sabtu Minggu libur kan. Ya. Nah, hari Rabu tuh biasanya mereka setengah hari. Biasanya sih suka dipakai buat eskul anak-anak atau activity antara bapak dan anak atau ibu dan anak gitu loh. Jadi karena hari Sabtunya anak-anak itu sekolah cuma sampai jam 12, biasanya sih karyawan perempuan atau ibu-ibunya itu juga ngantornya cuma sampai jam 12. Jadi mereka biasanya jemput anaknya tuh Rabu itu kayak gitu. Jemput anak baru have a family day gitu hari Sabtunya. Iya, jadi di luar Sabtu Minggu dia punya kayak hari Rabu tuh adalah hari orang tua dan anak kayak gitu loh. Kalau hari Sabtu Minggu kan mungkin ibu bapaknya doang yang pergi atau apa kayak gitu. Nah, kalau hari Rabu tuh buat mereka jadi harinya bener-bener ibu sama anak atau bapak sama anak kayak gitu, nemenin eskul atau nemenin ngapain gitu biasanya. Ya. Oke. Berarti dengan pengalaman yang Lia dapetin waktu tadi ya, begitu paham soal sistem pendidikan di Prancis, terus juga tentang teknis daycare seperti apa di sana, itu yang membuat seorang Feblia sekarang ini membentuk satu Montessori daycare gitu di Jakarta. Dengan pengalaman dari situ atau kamu dari awal udah concern banget ya sama kependidikan anak sih? Terinspirasi sih aku di sana sama sistem daycare-nya yang benar-benar settle ya. Jadi karena kan memang culture-nya beda ya. Kalau di kita kan masih banyak mbak. Kalau di sana kan mbak itu mahal banget gitu loh. Luxury banget punya mbak itu. Jadi ya opsinya akhirnya ya ke yang kayak gini. Jadi opsinya kalau orang tua punya anak, either masukin ke daycare atau bisa juga ada ke certified nanny. Jadi, nah certified nanny sih aku nggak tahu ya, di Jakarta kayaknya belum ada deh sistem kayak gitu. Jadi ada nanny atau orang gitu yang dia udah certified, namanya terdaftar di kantor Mary itu. Terus biasanya nanti ibu-ibu kerja itu ngedropinnya ke rumah dia. Nah, tapi nanti dia biasanya sehari satu nanny itu biasanya dia maksimal kayak 3 apa 4 anak gitu loh. Jadi emang pekerjaannya dia jadi nanny gitu, ngasuh. Jadi pengasuh. Ngasuh anak. Jadi pengasuh, tapi bedanya bukan dia datang ke rumah orang tua, tapi orang tuanya yang ngedropin. Jadi mungkin ada kolektif 4 orang tua ngedropin gitu ke situ. Biasanya umur anaknya beda-beda, karena kalau umur anaknya sama kan mungkin sibuk ya dianya. Jadi misalnya ada yang umur bayi, terus ada yang umur 2, ada yang umur 3 kayak gitu. Jadi biasanya umurnya beda-beda. Nah, kalau misalnya jadi antara opsinya itu tuh biasanya antara daycare atau si nanny itu atau nanny yang private, yang kalau misalnya orang yang udah lumayan punya ini sih ya, punya budget ya, dia akhirnya sewanya yang nanny yang private, tapi itu lumayan
lumayan mahal sih. Jadi biasanya orang pilih antara yang certified nanny itu atau daycare kayak gitu. Nah ini tuh emang yang membuat aku terinspirasi sih karena anakku happy banget di daycare di sana. Jadi dia menyenangkan lah bisa main gitu kan. Terus tempatnya rapi, dibikin rapi, stimulasinya juga bagus kayak gitu. Dan aku rasa sih di Jakarta mungkin 5-10 tahun lagi kita juga akan orang tua tuh akan lebih banyak lagi yang bekerja itu ibu dan bapaknya kayak gitu loh. Jadi mungkin daycare akan sangat membantu untuk mensupport keluarga-keluarga muda ya yang punya anak-anak kecil. Menarik sih. Tadi kan dia sempat cerita bahwa akan memprediksi 5-10 tahun ke depan si daycare ini akan ada di peak-nya lah gitu. Di saat keluarga muda mungkin kayak ibunya bekerja gitu ya. Tapi kalau di kondisi kayak sekarang ini di tahun ini yang berjalan, karena teman kecil daycare udah berjalan berapa tahun sih? Ini masuk tahun ketiganya. Tahun ketiga. Berarti melihat kayak 3 tahun berjalannya daycare teman kecil ini, seberapa besar sih atau seberapa respon dari publik tentang daycare tuh sekarang di Indonesia seperti apa sih, khususnya di Jakarta ya, yang Lia sepengetahuan Lia lah gitu. Menurut aku sih responnya positif ya, karena kan orang tua makin banyak yang ibu dan bapaknya bekerja, terus juga banyak yang sekarang nggak mau ribet sama drama-dramanya Mbak tuh kan. Jadi beberapa parent iya betul kan, kalau kan Mbak tuh kan ada kadang-kadang dia mau pulang-pulang datangnya entah kapan gitu kan. Sementara kalau misalnya kalau sistem daycare kan beda kan, dan anaknya kan dia bisa make sure kayak keamanannya mungkin insya Allah lebih terjamin gitu. Kalau misalnya keluarga muda yang benar-benar tinggal nggak sama orang tua, terus hire pengasuh, kadang-kadang mungkin agak riskan kan, ninggalin anak sama berduaan doang sama pengasuh gitu kan. Sementara kalau di daycare kan rame-rame gitu, jadi ada pengasuh yang lain, ada anak yang lain, di mana anak kita juga ada CCTV juga, jadi orang tua dari jauh bisa mantau. Dia juga bisa berinteraksi sama anak yang lain. Terus kita juga punya sistem pengawasan pencatatan yang baik, dia ngapain aja. Lalu ada juga stimulasi hariannya yang kita ajarin, ritme hariannya juga terjaga kayak gitu, nggak ada gadget, kita bisa pastiin. Kadang-kadang sekarang yang agak-agak bikin kita worry kan, misalnya dia berduaan doang sama mbaknya, apakah diajak main atau apakah diajak nonton seharian gitu kan. Kalau diajak nonton seharian kan kesian juga gitu kan, akan banyak dari sistem pertumbuhannya yang justru bisa nggak optimal gitu. Kalau misalnya seharian tuh ternyata dia dengan waktu untuk screen time seperti itu. Oke, jadi sekarang punya tanggapan yang baik lah ya untuk memandang daycare di Indonesia saat ini gitu kan. Karena mungkin beberapa orang kan masih berpikirannya bahwa daycare ini hanya sebatas tempat penitipan anak gitu ya, Lia. Nah, di balik itu juga dengan tadi ya Lia kita bahwa banyak yang bisa di-share ke anak tentang pertumbuhan mereka, tentang banyak hal lah. Jadi mereka bisa belajar sosialisasi, terus kita juga bisa stimulasi pertumbuhan mereka, yang kayak gitu-gitu ya Lia, bisa didapetin di daycare justru ya. Iya, dan kalau aku sendiri, aku sangat merasa waktu dulu aku di Paris sebagai ibu muda yang belum terlalu banyak, yang masih harus belajar banyak tentang anak. Saat aku nitipin ke daycare tuh, aku lumayan teredukasi juga gitu, karena mereka bisa jadi referensi aku dalam bertanya kayak gitu. Jadi kayak kita di sini juga misalnya ada ibu muda yang bener-bener baru banget sama anaknya, kadang-kadang kita ceritain juga. Baiknya kayak gini nih Bu, kayak gitu. Dia udah sampai sini, di sini kita kayak gini. Jadi kita lebih ke kayak jadi partnernya orang tua gitu loh dalam tumbuh kembang. Jadi menurut aku sih buat ibu-ibu muda yang misalnya, dan kita bisa sharing juga misalnya ibunya visinya
ke anaknya seperti apa kayak gitu, kita biasanya ceritain, kita juga dengerin aspirasi ibunya kayak gimana supaya kita bisa share bareng nih enaknya gimana kayak gitu. Walaupun kita sendiri udah punya pakem-pakem tertentu ya yang kita jalanin buat di daycare aku. Misalnya makanannya kita siapin makanan sehat gitu. Jadi kita sangat menghindari misalnya orang tua nitip dibawain Indomie terus minta tolong dimasakin di tempat kita tuh kita pasti jangan ya Bu, jangan gitu. Kalau mau makan kalau mau makan instan ya di rumah aja, nggak di sini, takutnya nanti anak yang lain jadi pengen. Karena kan iya, karena kan sharing kan biasanya. Jadi kalau misalnya ada satu yang misalnya bawa sesuatu yang agak-agak di luar value kita, ya kita bukan melarang sih dan bukan bilang itu nggak boleh sama sekali. Kalau buat untuk mencoba ya silahkan aja, tapi bukan di tempat kita. Karena biasanya yang lebih kita hindari kayak nanti kan anak-anak yang lain jadi ikutan pengen nyoba kayak gitu. Jadi biasanya kita saling gitu loh. Jadi kita punya value-nya apa, orang tua juga punya value-nya apa. Tapi hampir sebagian besar sih dari saat kita diskusi awal sama orang tua, kita ceritain value-nya teman kecil seperti apa, biasanya yang masuk ya yang value-nya sama. Jadi biasanya nggak terlalu ada perbedaan seperti itu. Oke. Tapi berarti di kondisi pandemi ini ya, dengan maksudnya kita juga 7 bulan ini udah pada work from home juga gitu. Teman kecilnya gimana nih? Masih ada online atau seperti apa? Karena kan anak-anak juga pada school from home gitu ya. Ya, ini emang challenge banget sih buat kita. Bener-bener, ya mungkin challenge buat semua, hampir kebanyakan orang kali ya, bukan cuma teman kecil gitu. Jadi, tentu ada slowdown-nya. Jadi, waktu teman kecil tuh baru pindah ke rumah baru, persis saat pandemi. Jadi, kita pindah ke rumah baru yang fasilitasnya jauh ya lebih baik lah, lebih rapi, lebih apa, kita bikin lebih tua dan untuk anak-anak. Dan itu terjadi persis banget qadarullah di bulan Maret pas lagi kita pandemi gitu, masuk ke pandemi. Nah, jadi kita tutup ikutin peraturan pemerintah selama kurang lebih sampai setelah Lebaran ya, kalau nggak salah Juni pas masuk new normal kita buka karena ada beberapa orang tua yang memang memerlukan jasa kita. Jadi kita sekarang udah ada operasional untuk in-house daycare. Jadi kita kemarin sih kita buka 3 option ke orang tua, boleh in-house daycare atau bisa juga daycare di rumah orang tuanya. Jadi kita yang kirim pengasuh. Lalu yang ketiga opsinya adalah material. Jadi material orang tua bisa tetap punya activity sama anak-anak. Jadi kita kirimin material ke orang tua untuk mereka bisa tetap main. Jadi bisa terstimulasi seperti itu. Oke. Itu sih opsi-opsinya yang sekarang. Ya, berarti memang semua orang juga berusaha untuk berinovasi dan menurutku juga dengan tadi 3 opsi tadi, Lia itu luar biasa banget sih. Maksudnya pasti kan kita mencoba cari jalan ya tetap ya walaupun kondisi pandemi seperti ini dan sebenarnya kebutuhan itu pasti masih ada sih Li. Karena temenku yang pada work from home katanya pada stres juga gitu. Iya tentu kan, maksudnya kebayang kan 24 jam diem di rumah, maksudnya ngurus semuanya gitu. Kalau jadi ibu kan dia berarti ngurusin kerjaannya juga, ngurusin sekolah anak-anak juga, ngurusin rumah tangga juga. Jadi kebayang kan stres levelnya seperti apa. Jadi akhirnya kita kasih opsi kalau memang perlu untuk kita bantu, kita bisa kirim pengasuh kita yang datang ke rumah orang tua. Tapi kalau sekarang sih yang opsi itu cuma buat member ya. Jadi yang baru tuh kita belum buka karena kan
belum apa namanya, ya mungkin kalau misalnya ada, ya kita punya protokol kesehatan sih sekarang. Jadi bener-bener yang mau masuk itu dua-duanya both pengasuh, orang tua, dan anak, kita minta ada tes kayak gitu. Jadi jadi kita sama-sama menjaga seperti itu. Dan rasionya kalau sebelumnya rasionya 2:1 dan 3:1, sekarang tuh 1:1. Jadi betul-betul satu pengasuh dedicated buat satu anak kayak gitu. Oke. Untuk meminang. Oke nih, buat ibu-ibu, teman bergurau juga nih pastinya ya, siapa tahu yang lagi mencari solusi daripada stres, langsung cek aja ke teman kecil ya, Lia ya. Iya, betul. Oke. Sebelum kita tutup episode ini, karena banyak banget nih, kayak perbincangan kita juga udah mulai panjang nih untuk episode kali ini sama Lia gitu ya. Sebelum kita tutup ini, Li, mungkin ada nggak sih yang mau di-share sama Lia, atau ada yang mau disampaikan sama Lia sama ibu-ibu yang saat ini tadi cerita kalian gitu ya, ibu-ibu bekerja yang saat ini sedang WFH gitu ya, sedang menghabiskan banyak waktu sama anaknya gitu ya. Dari pandang seorang Lia, ada nggak sih tips gimana caranya supaya dengan activity yang mereka lakukan ini membuat tumbuh kembang anaknya juga bisa terstimulasi dengan baik gitu, Li? Karena kan tadi kan di kondisi sekarang ini pasti ada jenuhnya, ada stresnya. Gimana sih, ada masukan nggak sih, Li? Gimana cara ngadepin ini semua gitu? Menurut aku sih buat kita yang percaya sama Tuhan ya, sama Allah, kan semua ini udah dicatatkan. Jadi udah dari mungkin udah ditakdirin dari dari zaman dulu tuh udah Allah tuh udah tulis bahwa tahun 2020 ini ya akan ada COVID gitu. Cuma tinggal kita aja cari hikmah dari COVID ini. Kalau buat aku sih memang awalnya pasti berat gitu ya, tapi sesuatu yang berat itu kalau kita bisa men-stretch badan kita, men-stretch pikiran kita, hati kita, jiwa kita, ya itu jadi lebih ringan. Dan kalau untuk parenting apapun juga, apalagi kalau misalnya buat teman kecil gitu ya, marketnya teman kecil yang di bawah 4 tahun, buat kita menghasilkan anak-anak yang kita pengenin, misalnya kita berharap anak kita mandiri, kreatif, nggak screen time dan lain-lain, ya memang kitanya sih orang tuanya. Jadi orang tua harus mengedukasi dirinya sendiri untuk bisa disalurkan ke anak-anak. Jadi memang cari sumber-sumber inspiratif yang bisa menjadi inspirasi gitu, mengedukasi diri sendiri, sehingga kita juga pas kita transfer ke anak itu jadi sesuatu yang fresh gitu. Karena menurut saya sih dengan sekarang ada banyak sosial media, itu tuh bisa didapetin gampang banget gitu loh, ide-ide itu. Bisa buka YouTube, dengerin Zoominar juga banyak banget sekarang kan, Zoominar parenting yang ini ngobrol lewat podcast tuh sebetulnya banyak banget ilmunya yang bisa kita orang tua ambil. Cuma tinggal gimana mengalokasikan waktunya supaya anak juga nggak ngelihat bahwa ibunya tuh stuck di depan screen gitu. Kalau misalnya ibunya screen time terus, ya anak juga bakalan pikir, ya udah aku juga screen time aja, nonton YouTube juga menyenangkan gitu kan. Betul. Jadi kayak normal thing gitu ya, ngeliat ibunya screen time terus, ya menurut mereka ya udah ini normal thing gue, ya gue lakuin nggak apa-apa gitu kan ya, kali ya. Iya gitu. Jadi kalau buat anak di bawah 7 tahun itu ya apapun itu ya emang harus ada role modeling dari orang tuanya gitu. Jadi kalau kita mau anak kita mandiri, ya kitanya juga harus mandiri. Mereka harus ngelihat kita benar-benar kamar, mereka harus ngelihat kita ngerapiin sesuatu gitu, melakukan life skill yang ada di rumah kayak gitu, misalnya nyuci piring atau apa gitu, atau something yang emang kita harus kerjain kayak gitu. Kalau misalnya kita mau anak kita kreatif, ya di depan mereka misalnya kita ngegambar sesuatu gitu, doodling something, coloring, nanti mereka akan ikut sendiri gitu. Instead of misalnya kita nyuruh-nyuruh.
kalau kita nyuruh-nyuruh tuh biasanya mereka agak-agak ya normal lah. Kita juga orang dewasa kan disuruh kurang suka ya. Tapi kalau misalnya kita di depan anak, misalnya kita mau anak kita suka baca, ya udah kita sering-sering aja bawa buku sama baca sesuatu di depan dia gitu. Mau kita bacain buat dia atau kita baca buat diri kita sendiri. Kalau kita mau anak kita kreatif, misalnya kita pengen dia bisa bisa ngegambar, ya kita sering-sering ngegambar di depan dia. Kalau kita mau dia pintar main piano, ya kita sering-sering misalnya main piano di depan dia. Menurut aku itu sih. Ya. Jadi teman bergurau mungkin jadi seorang orang tua gitu yang saat ini anaknya masih di usia tumbuh kembang tadi, justru waktu yang lagi banyak bisa bersama-sama ini bisa kita manfaatin maksimal untuk jadi role model yang baik buat mereka dan mengajarkan banyak hal untuk mereka gitu kali Li ya. Iya, betul. Oke. Betul, karena akan jadi unforgettable juga sih buat mereka gitu loh. Betul. Iya, bener. Nggak akan, mereka insya Allah nggak akan 2 kali ya, tapi mungkin. Insya Allah nggak akan 2 kali. Insya Allah nih kita nih adalah bagian dari sejarah gitu loh. Iya, mungkin anak kita yang udah ngerasain, misalnya anakku yang besar sekarang umur 7 atau 8 tahun gitu, mungkin dia akan cerita gitu nanti ke anaknya atau ke cucunya bahwa dulu tuh saya pernah loh ngelewatin masa-masa pandemi dan yang terjadi di rumah seperti ini gitu. Jadi kalau misalnya, dan anak tuh kan inget ya, kayak saya sendiri, saya inget sama masa kecil saya, apa yang dilakuin orang tua saya untuk saya tuh inget banget gitu loh di kepala saya, baik yang baik dan yang kadang-kadang agak-agak tegas gitu ya. Jadi anak juga akan sangat jangan salah gitu loh, anak tuh akan sangat mengingat memori yang kita tanamkan sekarang buat mereka gitu loh. Jadi apa yang kita kerjain sekarang tuh mereka akan sangat mengingatnya gitu. Jadi ya bisa mungkin bikin orang tua juga pasti mungkin kangen juga nanti begitu udah normal kayak biasa, mungkin kangen juga di masa-masa kayak gini gitu. Jadi dimanfaatin aja sebaik-baiknya gitu ya, Lia. Iya. Kurang lebih seperti itu. Oke, luar biasa nih. Kita dapat tips parenting juga ya dari Lia ya, Dak ya. Mungkin buat Almanda Pohan. Ada yang parenting. Iya, benar-benar. Kalau aku note dulu, ya, nanti kalau misalnya aku sudah married, nanti langsung aku bisa menghubungi Lia ya. Oke, mungkin sebelum satu lagi pertanyaan nih, Li. Karena emang Paris itu apa ya, gue bisa bilang kota yang sangat gue cintai juga. Karena kan emang... Balik lagi kita ke Paris ya. Ya, kembali ke Parisnya lagi nih ya. Dari sisi restoran, dari sisi tempat-tempat turisnya, itu kan luar biasa banget nih di Paris nih. Sebenarnya satu hal aja buat menutup nih ya, apalagi cewek-cewek nih, buat teman bergurau yang cewek-cewek pasti pengen banget. Iya, dapat satu tips tentang shopping di Paris. Karena kan nggak mungkin orang tuh ke Paris nggak shopping, Li, ya kan? Iya, surga banget ya. Banget. Beda harganya kan. Iya, dibandingin namanya di Indonesia, di Singapura itu kayak bedanya tuh lumayan banget gitu kan. Nah, mungkin Lia punya tips buat teman bergurau nih, buat belanja di Paris tuh tempat-tempatnya di mana, atau mungkin ya tips shopping aja selama di sana tuh apa gitu, Li? Bisa di-share? Kalau niatnya datang ke sana emang beneran buat belanja, saran aku bookingnya di bulan Januari dan bulan Juli. Karena bulan Januari itu kan summer sale ya. Winter sale. Winter sale. Nah, yang bulan Juli itu summer sale-nya, dan itu tuh bener-bener mereka tuh pasti sale gitu loh, kayak udah pasti sale, jadi nggak mungkin nggak sale, dan semuanya tuh penting. Oke. Jadi bener-bener kalau emang niatnya mau buat belanja sih, pastiin aja dulu berangkat ke sananya, kalau nggak bulan Januari ya bulan Juli kayak gitu. Tapi kalau misalnya berangkat di bulan-bulan selain bulan itu dan mau belanja yang agak-agak ada diskonnya gitu, di sana tuh di dekat Disneyland, di dekat Versailles. Jadi satu
satu pintu keluar sebelum Versailles itu ada kayak semacam outlet gitu loh. Oh iya betul, namanya apa ya? Jadi ada luxury outlet gitu yang misalnya dia jual branded tapi harganya jauh lebih murah gitu. Yeah. Biasanya orang pergi ke situ buat belanja. Nah, nih noted nih ya, teman bergurau jangan lupa itu must visit banget. Kalau nggak salah namanya apa ya, gue lupa deh. Ya langsung lupa ya. Pokoknya langsung dicek sih, langsung keluar kalau di googling ya. Ya kalau Google tuh dekat Versailles itu, jadi bisa dijadiin satu tuh, misalnya paginya trip ke Versailles, pulang dari Versailles, pergi ke si outlet itu gitu. Oke. Itu bisa banget karena nggak terlalu jauh, cuma kayak satu stop dari RER-nya mereka. Oke, noted. Baiklah, Lia, terima kasih buat tips and triknya sampai bahas parenting juga. Nih luar biasa banget episode ini ada. Iya, sama-sama. Menurut gue cukup komprehensif banget karena kita dapat Parisnya, dapat cerita-cerita tentang experience Lia di Paris, tapi juga tentang parenting juga ya, Dak ya. Banget. Jadi terima kasih Nili, sekali lagi terima kasih teman bergurau yang thank you ya untuk sharingnya. Paris punya pandangan-pandangan lagi soal Paris, dan untuk orang tua yang saat ini mungkin anaknya lagi tumbuh kembang tadi dan waktunya lagi sangat banyak untuk orang tua, bisa dapat masukan juga nih tadi dari Lia ya Nat ya. Iya, benar banget. Sama-sama senang sekali bisa berbagi. Untuk teman kecil, semoga tetap menjadi sarana yang baik untuk tumbuh kembang anak dan memajukan pendidikan Indonesia juga ya Lia. Amin. Insya Allah. Oke, teman bergurau, terima kasih untuk yang sudah mendengarkan episode ini. Jadi kalau misalnya teman-teman bergurau belum mendengarkan episode sebelumnya, bisa langsung dicek aja ke Spotify ataupun YouTube channel kita @podcast waktunya bergurau, dan lihat aktivitas kita di Instagram @podcast waktunya bergurau. Oke, Dak, kalau gitu, oh iya, satu hal lagi, kita pasti ngingetin juga buat teman-teman selalu menerapkan protokol kesehatan 3M. Apa aja tuh, Dak, 3M-nya? Jadi jangan lupa untuk rajin mencuci tangan, untuk menjaga jarak, dan selalu menggunakan masker di setiap keadaan yang teman bergurau lagi datengin ya. Jadi jangan lupa selalu ikutin protokol kesehatan, dan ingat bahwa kita semua harus berperan dalam memutus rantai penyebaran COVID-19 di sekitar kita. Oke teman bergurau, thank you buat yang dengerin episode ini. Anindya Siregar, Amanda Pohan, dan jangan lupa dengerin terus our podcast Waktunya Bergurau, berguru dari anak rantau. Have a good day guys, thank you, bye. Bye, stay healthy.